Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di malam Kamis dalam rangka salat maghrib berjamaah. Kemudian seperti biasa kita membaca salah satu pembahasan tentang fikih. Pada malam hari ini kita masuk bab hewan buruan. Maka dari itu tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, terutama kenikmatan berupa hidayah. Dan kita berdoa kepada Allah dengan harapan yang begitu besar agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita semoga di bulan Ramadan bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi Ramadan terbaik daripada Ramadan sebelumnya. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan tentang hewan buruan. Ya. Dalam Islam dibahas jamaah sekalian karena nanti berkaitan dengan hewan yang dipakai untuk berburu. Berburu adalah menangkap hewan halal yang liar yang tidak dimiliki siapapun, misalnya di hutan, alam liar. Ya, sama sekali hewan tersebut tidak ada yang memilikinya, misalnya rusa, ayam hutan, ya, selama itu hewannya halal. Wa idza halaltum fastaudu, apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji maka boleh berburu. Pertama, berburu yang diharamkan yang pertama hanya untuk bermain-main, iseng, ya. Jadi cuman latihan panahan. Jadi tidak untuk dimakan, kita nggak boleh. Jadi ketika ke hutan hanya untuk latihan senapan angin, tidak untuk itu haram. Sekalipun hewannya halal, tapi dia untuk latihan saja. Latihan nembak, latihan manah. Terus setelah kena dibiarkan, itu haram. Tidak boleh berburu seperti itu karena Islam melarang menjadikan hewan untuk sasaran. Ya, jadi pakai ayam punya panah itu tidak boleh. Sekalipun hewannya halal, tapi karena untuk latihan saja haram. La tattakhidhu syai'an fihi ruhu 'ardan gharadun. Janganlah kalian jadikan sesuatu yang berjiwa atau bernyawa sebagai sasaran. Kita nangkep burung emprit, ya, digantung masih hidup untuk latihan ketapel, nggak boleh. Latihan panah atau menembak tidak boleh. Tidak boleh menjadikan sasaran, menjadikan latihan panahan, menembak dan sejenisnya untuk, ya, latihan sasaran. Di dalam riwayat lain, suatu hari sahabat Rasulullah SAW Ibnu Umar pernah melewati beberapa orang menjadikan seekor ayam untuk sasaran lempar. Jadi ini ada ayam iseng pakai batu, haram, ya. Jadi ada batu, sendal, ada ayam lewat atau kucing, kita melempar, itu haram. Jadi Ibnu Umar pernah melewati orang yang menjadikan seekor ayam untuk sasaran, melempar. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka berlari. Maka Ibnu Umar berkata, siapakah yang melakukan ini? Sesungguhnya Rasulullah melaknat orang yang melakukan ini. Jangankan menjadikan sasaran, kita ngambil sarang di situ ada anaknya tidak boleh sebetulnya, ya. Karena suatu hari Rasulullah, ya, karena mukjizat Rasulullah bisa mendengarkan pembicaraan hewan burung. Jadi induk burung lapor kalau anaknya sudah diambil manusia. Ya, kalau saya dulu waktu kecil sering jadi nih pohon nangka, pohon jambu ada sarangnya diambil, biasanya ketilang atau bulun perkutut, ya, zaman dulu, ya. Jadi
ketika Rasulullah melihat salah seorang sahabat membawa sarang burung ada anaknya, ditegur, kembalikan. Ibunya tadi nyari-nyari air, diminta dikembalikan. Ya. Apalagi yang kasihan yang menjebak-jebak anaknya di sana, ibunya dijebak, nanti anaknya makannya apa? Mati kelaparan. Kan kadang jebak burung, ya, jebak burung lagi nyari makan, anaknya di sarangnya nungguin, ternyata induknya dijebak, akhirnya anaknya kelaparan sampai mati. Kemudian jika yang diburu adalah binatang buruan darat, bagi seorang yang sedang ihram haji dan umroh tidak boleh. Orang yang sedang haji atau umroh tidak boleh berburu. Kemudian memburu binatang buruan di tanah haram sekalipun tidak berihram. Jenengan yang pernah haji, tanah haram itu dibatasi ya Pak ya. Ada batasnya, batas wilayah haram. Kalau tidak salah merah atau kuning. Jadi kalau sudah masuk bahwa kita sudah masuk tanah haram, sekalipun tidak sedang haji atau umroh, berburu di tanah haram tidak boleh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya negeri Mekah ini telah Allah haramkan ketika diciptakan langit dan bumi. Negeri ini haram dengan ketetapan Allah sampai hari kiamat. Sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan di dalamnya untuk seorang pun sebelumku, dan tidak dihalalkan pula untukku kecuali satu saat di siang hari. Maka negeri ini diharamkan dengan ketetapan dari Allah sampai hari kiamat. Tidak boleh mencabut duri-durinya. Jadi nggak boleh iseng ya nyebutin rumput di tanah haram. Ya antri, misalkan ada toilet di sana, sambil antri toilet nyebutin rumput. Wong durinya saja tidak boleh dicabut. Ya, tidak boleh diganggu binatang buruannya, barang temuannya. Ya, kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan tidak boleh dicabut tumbuh-tumbuhannya. Iseng moteki rumputnya. Ya kita iseng di sini ya pakai kayu, bet-bet, tidak boleh. Tidak boleh nih di tanah haram ya ngambil barang-barang lisut, misalnya ada buah, ada pohon dipatahkan rantingnya, tidak boleh. Tidak diboleh cabut tumbuh-tumbuhannya yang masih segar. Al-Abbas radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, kecuali izkir, karena ia digunakan untuk penutup liang lahat kuburan dan untuk penutup atap rumah para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, kecuali izkir. Kemudian diharamkan berburu binatang yang menjadi milik orang lain. Jadi mentang-mentang namanya kuda liar, biasanya di Lombok kan kudanya liar itu, berburu malah tidak boleh. Yang namanya kuda mungkin difahami adalah kuda yang diumbar. Jadi ketika ada sapi kabur ke hutan, sudah diumumkan, ya tidak boleh, karena sapi itu milik ya atau ada pemiliknya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil. Yang pertama yang boleh dipakai untuk berburu jamaah sekalian, yang pertama adalah al-jawarih, hewan buas yang memiliki taring. Anjing boleh kita. Makanya memelihara anjing boleh untuk 3 hal. Menjaga tanah, misalnya kita punya kebun luas, ya CCTV kurang, kita punya pekarangan luas, di situ ada buah-buahannya, kita boleh anjing untuk jaga tanah kita. Yang kedua, untuk jaga peternakan, kita punya kandang-kambing banyak, karena sering nggak ada garangan atau rawan pencurian, kita boleh melihara anjing untuk jaga ternak. Yang ketiga, untuk berburu. Ya, boleh kita melihara anjing untuk berburu. Dan sekalipun najis, ketika dia menggigit mati, halal dagingnya, karena sudah dilatih untuk berburu. Nanti ada kasus. Ya, elang juga boleh ya dipakai untuk berburu. Raja wali dan semua hewan buas yang memiliki taring, dengan taringnya dia menaklukkan hewan buruan. Jadi anjing boleh dipakai untuk berburu.
Man anharud dama wa dzikra rasulullahi fakul, apa yang dialirkan darahnya dan disebut nama Allah maka makanlah. Maka syaratnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika akan melepas hewan buruan baca bismillah. Maka ketika binatang buruan tersebut gigit dan darahnya keluar mati, hewannya halal. Ya, padahal itu anjing, kan anjing sudah terlatih. Ya. Yang kedua, dengan alat untuk berburu seperti panah, tombak, kalau sekarang pistol, senapan, ya, pedang, lembing, dan yang tajam yang lainnya, yang tidak boleh pakai ketapel. Ya, tidak boleh, karena ketapel itu tidak menumpahkan darah dan menyakitkan hewan. Ya. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, binatang buruan tersebut harus terkena bagian tajam. Jadi kalau pas lagi ini malah dipukul pakai gagangnya mati, haram. Harus kena bagian yang tajamnya, ujungnya harus kesayat atau ketusuk. Tapi kalau digebuk mati, haram, karena tidak mengalirkan darah atau tidak terkena bagian yang tajam. Jadi saking semangat itu jauh gitu kan diuburkan. Aduh, saya sering nutupnya diberuber, digebuk mati, haram. Tapi ini ditusuk, ya, darahnya keluar, halal. Ya. Kemudian syarat-syarat berburu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berburu adalah orang yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, misalnya seorang muslim, ya, atau ahlul kitab, dan mumayyiz. Kemudian jika menggunakan al-jawarih, hewan buas, harus terlatih. Jadi misalnya gini, kita melepas 3 anjing yang terlatih, bus ke hutan. Tetapi ketika melihat ada buruan mati, ternyata anjingnya ada 6, berarti haram. Khawatir yang lain ikut gigit, atau khawatir digigit oleh bukan anjing kita. Ya, jadi kita melepas 3 anjing. Ternyata begitu sampai ke hewan buruan yang sudah mati, ada 5 anjing, berarti yang 2 anjing yang lain ikut gigit, maka jadi haram. Ya. Jadi jangan sekali rahmati Allah SWT, karena yang 2 ini tidak terlatih. Maka Imam Syafi'i jemaah sekalian mengambil faidah, anjing saja yang najis ketika dilatih menjadi hewan buruan dan menggigit hewan buruan mati, jadi halal karena terlatih. Apalagi manusia berilmu, naik derajatnya. Anjing saja yang tadinya najis jadi boleh, padahal dia liurnya najis, karena dia anjing terlatih. Maka ketika ada anjing lain nimbrung, berubah menjadi haram, karena yang 2 tidak terlatih. Ya. Kemudian di antara kriteria, ya, hewan pemburu, katakanlah di sini kita pakai anjing, pertama, jika dilepaskan oleh si pemburu, dia akan berlari menuju hewan yang diburu, dia kenceng. Itu syarat pertama. Yang kedua, jika diperintahkan untuk berhenti, maka berhenti. Jadi misalnya sudah menggigit, suruh berhenti, dia lepas. Tapi ketika dia malah makan, jadi haram. Jadi pas menggigit dia malah minta ngambil makan, berarti dia sudah lepas dari syarat anjing yang terlatih. Karena apa di sini? Jika diperintahkan berhenti, maka dia berhenti. Jadi ketika ada anjing sudah gigit sama tuannya, stop, dia langsung berhenti, tidak ikut makan. Kemudian jika ia menangkap buruan, dia tidak akan makan. Jadi 3 kriteria anjing yang terlatih dan bisa dipakai untuk berburu. Yang pertama, jika dilepaskan oleh si pemburu, maka dia akan berlari menuju hewan buruan. Yang kedua, jika diperintahkan berhenti, maka dia akan berhenti, berarti dia terlatih. Yang ketiga,
jika ia menangkap hewan buruan tidak ikut memakannya. Jadi syarat kita memiliki anjing terlatih yang bisa dipakai untuk berburu. Maka ketika salah satu misalnya yang terakhir kok ikut makan, maka daging hewan buruannya haram. Karena kriteria dari hewan buru anjing yang dipakai untuk berburu tidak terpenuhi. Ya. Di dalam sebuah riwayat, illa ayyakulal kalbu fala ta'kul fa inni akhafu ayyakuna innama amsaka ala nafsi. Kecuali jika anjing tersebut memakannya, maka janganlah engkau memakannya. Jadi dia punya anjing berburu, ya, ketika menggigit kok malah ikut nyuil, ngerakot, makan. Maka di sini karena aku khawatir anjing tersebut menangkap binatang buruan untuk dirinya sendiri. Jadi anjing niatnya berubah, ya, ternyata anjing punya niat. Jadi fala ta'kul, jangan kemakannya karena khawatir anjing tersebut menangkap bukan untuk tuannya tapi untuk dirinya sendiri. Inilah kenapa yang poin 3, anjing itu terlatih atau tidak syaratnya ketika menggigit tidak memakannya. Karena anjing punya niat. Kalau terlatih berarti dia untuk tuannya, tapi kalau tidak terlatih untuk dirinya sendiri. Ya, jadi secara umum memelihara anjing boleh untuk 3 hal ini: untuk berburu, untuk menjaga tanah kita luas, ya kan anjing suka keliling itu. Yang ketiga untuk menjaga hewan ternak. Tapi kalau muslim, ya kalau bukan muslim bukan pembahasan kita, ya tidak masalah bukan muslim. Kalau muslim memelihara anjing di dalam rumah, maka pahalanya sehari dikurangi 1 qirot. Pahalanya berkurang. Sekalipun anjingnya lucu, ya, anjing kan lucu-lucu, ya, setia. Ya. Di dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, illa ayyakulal kalbu fala takul fa inni akhafu ayyakuna innama amsaka la nafsih. Kecuali jika anjing tersebut memakannya, maka janganlah engkau makannya karena aku khawatir anjing tersebut menangkap untuk dirinya sendiri. Ya. Ma asaita bikalbika alladhi laysa bimu'allamin fa atrakta dakatahu fakul. Apa yang ditangkap oleh anjingmu yang tidak terlatih dan engkau masih sempat menyembelihnya, maka makanlah. Jadi, tapi bedanya kalau masih sempat disembelih berarti sudah tidak diburu tapi disembelih. Jadi kalau masih sempat kita sembelih tetap halal. Yang jadi masalah adalah ketika menggigit mati dan anjingnya ikut gerakot, ikut makan dagingnya. Tapi kalau masih hidup dan kita nyembelih, masih bisa kita sembelih, tetap halal. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemburu mengucapkan basmalah ketika melepaskan hewan yang dipakai untuk berburu. Ketika kita melepas anjing dan di situ depannya ada hewan, kita baca bismillah. Maka ketika anjing tersebut gigit dan mati, halal hewan buruanannya. Maka Rasulullah SAW sabda, ma asabta bikalbikal mu'allamin fadkurismullahi summakul. Apa yang ditangkap oleh anjingmu yang terlatih dan engkau telah menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Ya. Tetapi jika kondisi pemburu lupa, maka tetap halal jika sama sekali lupa. Ya, karena misalnya hewan buruannya mendadak nongol gede, langsung refleks lepas anjingnya, ya maka tetap halal. Innallaha wa'an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan karena salah, lupa atau dipaksa. Seperti kasus puasa, ya misalnya puasa sunnah atau puasa wajib, saking lupanya, saking sibuknya, siang hari malah makan ke warteg atau nasi padang, kenyang. Temennya ngomong, perasaan tadi kamu puasa. Oh iya lupa.
tetap lanjutkan puasanya. Kata Rasulullah, itu sedekah dari Allah. Ya, boleh. Lupanya tapi kok ke Padang. Rampung lagi, ingat. Kenyang, enak banget. Kata Rasulullah, itulah sedekah Allah untuk hambanya. Karena lupa sama sekali. Siang-siang malah mampir ke warung es teh jumbo, habis 1 gelas. Ya, sudah penuh, baru ingat ternyata puasanya tidak batal karena belas lupa. Karena di sini innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan karena salah, lupa atau dipaksa. Kemudian yang berikutnya, tidak ada hewan buas yang menyertainya. Tadi disinggung di awal, kita melepas anjing 3. Begitu sudah mendekati hewan buruan ke pojok, ternyata anjingnya 5. Berarti yang 2 liar. Maka dagingnya ketika hewan buruan itu mati haram. Ya, di sini jika ada al-jawarih yang lain yang menyertainya, maka tidak diketahui manakah yang telah membunuh binatang tersebut. Maka wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairah wa qad qutila fala taqul fa innaka la tadri ayyuma qatala. Jika engkau menemukan anjing lain bersama anjingmu dan binatang buruan tersebut sudah mati, tanda perhatiannya adalah, tanda kutipnya adalah sudah mati, maka janganlah engkau makan, karena engkau telah tidak mengetahui anjing mana yang membunuhnya. Jadi anjing liar itu ketika menggigit mati, hewan buruannya jadi haram. Tapi kalau masih hidup, masih bernyawa, kita sembelih halal. Karena di sini ketika hewan buruannya sudah mati dan di situ ada hewan liar yang menyertainya, maka menjadi haram. Tapi kalau masih hidup, kita sembelih halal. Hikmahnya, jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaka innama samaita ala kalbika wa lisami ala hayy. Sungguhnya engkau menyebut nama Allah untuk anjingmu saja dan tidak menyebut nama untuk anjing yang lain. Ya. Jadi anjing liar. Kemudian faedah berikutnya, jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika menangkap binatang buruan dalam keadaan hidup, misalnya anjing yang menggigit masih hidup, maka tetap harus disembelih sebelum dimakan. Tapi beda ceritanya kalau anjing terlatihnya, anjing yang dipakai untuk berburu gigit sampai mati tanpa perlu disembelih halal. Ya. Kemudian tidak boleh berburu dengan batu atau ketapel. Ya, jadi kalau dulu ada pistol mainan itu yang pelurunya pakai neker, gundu ya, neker itu nggak boleh itu. Jadi pakai bambu itu pelurunya pakai, tidak boleh karena itu menyakitkan dan tidak mengucurkan darah. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila binatang buruan itu mati tenggelam di dalam air, maka diharamkan untuk makannya. Ini sebagaimana ijma dari para ulama. Jadi buruan itu nyemplung ke kali, misalnya masih sempat pas digigit anjing lepas, sempat lari nyemplung di kali. Ya. Hikmah larangan karena makan binatang buruan yang ditemukan mati di dalam air karena tidak diketahui apakah binatang tersebut mati karena diburu atau mati karena tenggelam. Ya, berbeda ceritanya ketika lari ke hutan 3 kali mati, itu jelas matinya karena diburu. Tapi kalau nyemplung, tidak diketahui apa matinya karena diburu atau matinya karena tenggelamnya. Itu kenapa ketika hewan buruan itu misalnya kita tembak, ya, nyemplung ke air, meragukan matinya karena tenggelam atau matinya karena ditembak. Itu hikmah pelarangannya. Maka di sini dijelaskan dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wa in wajadtahu khariqan fil ma'i fala ta'kul.
Dan jika engkau menemukan binatang buruan tenggelam di dalam air, maka janganlah engkau memakannya. Karena di sini di riwayat lainnya, fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw syahmuka. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah itu yang telah membunuhnya ataukah panahmu. Jadi pas ditembak lari, ternyata kecebur kali, maka haram dimakan. Karena apa? Khawatir matinya karena tenggelamnya atau kelelep. Kemudian apabila hewan buruan menghilang ya selama 1 hari misalnya, terus ditemukan mati, selama belum busuk boleh dimakan. Misalnya nembak atau manah, tapi kok nggak ketemu, kan misalnya di semak-semak, nggak ketemu, dicari-cari. Nah ternyata besok lagi jalan lewat ketemu, selama belum busuk maka masih halal, belum dikerumuti belatung misalnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ramaita bisahmika fakhuba anka fa'adraktahu fakulhu malam yungtin." Jika engkau melepaskan panahmu lalu buruan tersebut menghilang darimu, kemudian engkau menemukannya, maka makanlah selama ia belum membusuk, ya masih bagus, ya belum warnanya biru biasanya, belum dikerumuti laler yang hijau yang gede itu, apalagi belum ada belatungnya. Dan berikutnya diperbolehkan makan daging atau bagian yang pas terkena air liur anjing, misalnya bekas gigitannya, ya boleh, karena termasuk masyaqqah,